Tiwah atau tiwah lale atau magah salumpuk liau uluh mate adalah ritus tertinggi, juga terbesar dalam mitologi Kaharingan. Kaharingan adalah agama lama atau agama Helu yang jauh ada sebelum agama-agama besar masuk ke Kalimantan. Tiwah menjadi medium mengantar jiwa atau roh orang Dayak ke surga, atau dalam bahasa Sangen Dayak Ngaju disebut sebagai Lewu Tatau. Dia rumpang tulang, rundung raja dia kamalesu uhate, Lewu Tatau habaras bulau, habusung hintan, hakarangan lamiang, atau Lewu Liau yang diyakini letaknya berada di langit ketujuh. Dalam kepercayaan Kaharingan, walau seseorang sudah dimakamkan dalam runi atau mati-mati, ruhnya tidak akan pernah sampai ke surga jika upacara tiwah tidak dilaksanakan. Bagi orang Dayak Ngaju, kematian merupakan tahap awal manusia mencapai dunia kekal abadi. Manusia yang sudah meninggal berganti wujud menjadi arwah atau liau. Liau itulah yang wajib diantarkan ke Lewu Tatau. Pelaksanaan tiwah memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari 3 hari, 7 hari, hingga 1 bulan. Ritual besar ini adalah agar keluarga yang ditinggalkan dapat tenang karena roh leluhur mereka telah tiba di surga. Tiwah memerlukan banyak sumber daya, misalnya memerlukan berbagai hewan dari kerbau, sapi, ayam, hingga babi. Upacara ini memerlukan biaya sangat besar, juga melibatkan seluruh pihak, baik yang menjadi tuan rumah maupun orang yang datang dari luar desa. Kadang tiwah baru bisa dilaksanakan setelah bertahun-tahun orang yang meninggal dimakamkan. Namun karena tiwah merupakan kewajiban, dengan segala upaya orang Dayak Ngaju melaksanakannya. Inilah yang juga berlangsung di Desa Sambadanum, Katingan Tengah, Katingan, Kalimantan Tengah. Keluarga besar Hadangan menggelar tiwah untuk 3 leluhurnya setelah bertahun-tahun mereka berpulang. Salah satu yang menjalani upacara tiwah adalah Asari Nyurung Hadangan, atau semasa hidupnya biasa disapa Murung. Murung adalah salah satu pejuang kemerdekaan bersama Cilik Riwut di berbagai medan pertempuran. Keturunan keluarga besar Murung datang dari berbagai daerah menghadiri tiwah itu. Salah satu anaknya, Kubota, turut datang dari Palangkaraya. Seperti upacara tiwah di masa silam, tiwah di Sambadanum juga melewati banyak tahapan. Upacara diawali dengan mendirikan sebuah bangunan berbentuk rumah yang dinamakan Balai Pangun Jandau, yakni mendirikan balai hanya dalam 1 hari. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu seekor babi yang harus dibunuh sendiri oleh Bagas Tiwah. Bagas Tiwah artinya adalah tuan rumah yang melaksanakan tiwah. Setelah Balai Pangun Jandau selesai dibangun, Bagas Tiwah melakukan pasar Sababulu, yaitu memberikan tanda buat barang-barang yang akan digunakan untuk upacara tiwah. Barang-barang itu nantinya juga dilengkapi dengan dawen silar yang nantinya akan digunakan untuk palas bukit. Setelah selesai pada proses awal, dilanjutkan dengan mendirikan Sangkaraya Sandung Rahung yang diletakkan di depan rumah Bagas Tiwah. Gunanya untuk menyimpan tulang belulang masing-masing selempuk liau. Setelah itu seekor babi dibunuh, diambil darahnya untuk memalas Sangkaraya Sandung Rahung. Di sekitar Sangkaraya Sandung Rahung dipasang bambu kuning dan lamiang atau tamiang palingkau, juga kain-kain warna kuning dan bendera panjang, ngambang, kebanteran bulan, rarusir, ambu, ngekah, lampung, mata nandau. Sambil mempersiapkan semua alat-alat musik seperti gendang, gerantung, kangkanung, toroy, ketambung, dan tarai. Namun terlebih dahulu semua peralatan musik juga semua perkakas yang akan digunakan harus melalui proses ritual tersendiri. Dalam upacara tiwah, hampir semua hal yang digunakan dalam upacara harus dipalas atau disaki dengan darah binatang yang telah ditentukan. Babak berikutnya, kemudian penaur mulai melaksanakan tugasnya menaur untuk menghubungi salumpuk liau yang akan diikutsertakan dalam upacara tiwah, agar mereka mengetahui dan memohon izin kepada para sangiang, jata, naga galang petak, nyaring, pampahilep. Juga pemberitahuan diberikan kepada sang umang, sang kanak, jin kambe hai, bintang, bulan, petendu, jakarang, dan mata nandau. Usai itu persiapan dilanjutkan dengan menyiapkan hewan yang dikorbankan, seperti babi, sapi, atau kerbau yang diikat di tiang Sangkaraya. Kemudian diadakan tarian manganjan yang diawali dengan 3 orang yang berputar mengelilingi Sangkaraya. Semua bunyi-bunyian saat itu ditabuh, pekik sorak kegembiraan terdengar di sana-sini, suasana meriah riang gembira. Itu menunjukkan kepada para liau bahwa upacara mengantarkan mereka ke surga sudah dilaksanakan.
Hampir pada setiap babakan tiwah, beras merah dan beras kuning ditaburkan ke arah atas. Setelah menganjan misalnya selesai, mulailah cara membunuh binatang korban. Darah binatang yang dibunuh dikumpulkan pada sebuah sangku dan akan digunakan untuk membasuh segala kotoran. Diyakini bahwa darah binatang yang dikorbankan disebut adalah rawing tempun telun yang telah disucikan oleh Hatala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam semua proses tiwah, Salumpuk Liau sesungguhnya turut hadir. Mereka aktif dan berperan serta dalam perayaan tiwah. Namun kehadirannya tidak terlihat mata jasmani. Salumpuk Liau jadi semakin bahagia dan gembira ketika para keluarga, baik ayah, ibu, anak, paman, bibi, kakek, dan neneknya hadir berkumpul di arena tiwah dan menemui mereka yang hadir dalam perayaan tersebut. Orang-orang menggosokkan air kunyit ke telapak tangan dan kaki mereka yang hadir, menuangkan minyak kelapa di kepala para tamu, sambil menuangkan baram dan anding serta menawarkan ketan, nasi, kaki ayam serta lemak babi yang diakhiri dengan menyuguhkan rokok dan sipa. Ritual tiwah dipimpin seorang basir yang disebut Basir Duhung Handepang Telun. Ia didampingi Basir Upu, Basir Panggapit, dan Pasir Pendamping. Para pasir ini menggunakan pakaian kebesaran seperti Raja, Pampalo Huun, Rinden Talempo Tunduk Tulang. Ia juga bertugas sebagai tukang hanteran liau, menaur beras, dan memandu para duda janda dan kanjan pahi. Pada umumnya, tiwah digunakan sebagai sarana memang untuk mengantar roh menuju surga. Tahapan-tahapannya pada umumnya juga sama, karena orang-orang Dayak percaya bahwa liau hanya bisa sampai ke surga setelah upacara tiwah dilaksanakan. Biasanya, pada hari pertama upacara tiwah, balai pangun tadi yang sebutkan sudah mulai dibuat. Kemudian pada hari kedua, lalu dilakukan pembuatan sangkaraya. Lalu pada hari ketiga, hewan kurban seperti sapi atau kerbau diikat di sangkaraya. Lalu orang-orang menombak dan membunuhnya. Darah itu diyakini sebagai darah kesucian untuk menyantarkan roh ke surga. Pada hari keempat, tidak jauh dari sangkaraya didirikan tiang panjang yang disebut tiang bendera. Tiang tersebut menjadi tanda bahwa kampung tersebut tertutup karena sedang berlangsung upacara tiwah. Penduduk yang belum disaki atau dipalas dilarang masuk ke dalam kampung. Pada hari itu, ahli waris arwah atau Salumpuk Liau mulai melaksanakan sejumlah pantangan. Pada hari kelima, hewan-hewan yang akan dikurbankan diikat di sapundu. Para tamu yang hadir biasanya akan mengelilingi hewan kurban tersebut. Selain itu, pada hari itu, sandung mulai dibangun. Pada hari ke-6, puncak upacara tiwah, para tamu akan hadir dengan menaiki rakit atau kapal yang berisi sesaji atau persembahan. Kapal tersebut dinamakan Lanting Laluhan atau kapal laluhan. Luluhan menunjukkan ikatan yang tidak pernah putus antara orang yang pernah membantu tiwah di masa lalu dengan orang yang melaksanakan tiwah di masa kini. Mereka biasanya saling membalas kebaikan di masa lalu dengan hal yang sama di masa kini. Pada saat leluhan, hajamuk dilaksanakan. Juga ada beberapa hal yang membuat para liau bergembira dalam upacara itu. Acara ini menunjukkan kekerabatan yang sungguh luar biasa. Pada dasarnya, tiwah memiliki banyak pesan, terutama hal-hal simbolik seperti yang biasa diajarkan dalam keyakinan orang-orang Dayak Ngaju. Misalnya pertama, tiwah mengajarkan ekologi, karena dalam upacara tiwah tidak akan bisa dilaksanakan ketika tidak ada kayu tabalian yang menunjukkan sebagai tabengan atau jembatan menuju surga. Kedua, tiwah mengajarkan emansipasi karena semua pihak boleh terlibat tanpa membedakan jenis kelamin. Ketiga, ada toleransi di dalamnya. Dalam upacara tiwah, orang-orang Dayak yang kemudian beragama berbeda akan dilakukan dengan cara yang berbeda juga. Pada setiap ritual tiwah, misalnya dalam membunuh hewan, menyembelih hewan, hanya diserahkan kepada orang-orang Dayak yang telah menganut agama Islam. Karena orang-orang Dayak memahami bahwa ketika orang Islam menyembelih hewan-hewan itu, semua pihak boleh memakan dagingnya. Lalu kemudian ajaran berikutnya adalah ajaran pada penghargaan kepada perempuan. Dalam beberapa tarian orang Dayak Ngaju, selalu saja perempuan berada di lingkaran terdalam. Di bagian luarnya, barulah para laki-laki mengelilingi para perempuan. Nah, para perempuan dalam upacara tiwah memiliki hak yang sama dengan para laki-laki. Mereka juga boleh berpendapat sama dengan laki-laki. Pelajaran berikutnya dalam upacara tiwah adalah regenerasi, yang percaya pada banyak hal di kehidupan bahwa kita tidak hidup sendirian. Masih ada pihak lain, ada alam lain yang harus disantuni.
Ketika meminum baram misalnya, orang-orang Dayak Ngaju biasanya tidak langsung meminum baram dari gelas yang mereka pegang. Mereka akan menumpahkan sebagian besar atau kecil dari baram yang di dalam gelas ke tanah dan ke bumi agar mereka berbagi kepada alam yang lain. Barulah mereka boleh meminum baram itu. Ini menunjukkan bahwa Tiwah juga menjelaskan bahwa kehidupan di tempat lain juga harus merasakan kehidupan yang sama. Nah, Tiwah yang terjadi di Sambadanum Katingan menjadi tiwah yang kesekian yang terus dilaksanakan oleh orang-orang Dayak Ngaju. Perjuangan untuk menjalankan tiwah bukanlah pekerjaan yang mudah karena memerlukan biaya yang besar dan melibatkan orang yang besar. Tapi semoga di kemudian hari upacara tiwah masih terus ada, seperti juga keinginan orang-orang Dayak Ngaju bahwa mereka akan terus ada. Terima kasih sudah menyaksikan Ini Budi Podcast. Sampai berjumpa di Ini Podcast berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.